Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in, amma ba'd. Yang kami hormati dan kami banggakan segenap sahabat-sahabat Gerakan Pemuda Ansor, sahabat-sahabat Banser, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah pepatah Arab mengatakan syubanul yaum rijalul ghad, bahwa pemuda adalah pemimpin masa depan. Jika kita ingin melihat masa depan suatu bangsa, maka lihatlah karakter daripada generasi yang ada pada saat ini. Hal ini tidak bisa terlepas manakala Allah Subhanahu wa Ta'ala menulis dengan tinta emas perjuangan para generasi muda yang memiliki dedikasi, integritas, dan ideologi yang kuat. Ditulis di dalam surat Al-Quran dalam urutan yang ke-18, yaitu surat Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Allah dawuh di dalam Al-Qur'an, Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Wahai Muhammad, aku ceritakan kepadamu sebuah cerita dengan penuh kebenaran. Artinya cerita ini menjadi motivasi, menjadi cerita bagi kita semua untuk menggali sebuah sejarah dan kemudian membangun sejarah baru, peradaban baru oleh para pemuda-pemuda yang memiliki integritas, ideologi, semangat, dan kreativitas untuk membawa bangsa, agama, negara ini ke dalam peradaban baru yang lebih baik. Cerita 7 pemuda yang ditulis oleh Allah di dalam Al-Quran ini menjadi motivasi betapa kuat tekad dan semangat para pemuda ketika harus bertarung melawan tirani yang begitu kuat, mengajak kepada kemaksiatan, mengajak kepada kemusyrikan. Tetapi 7 daripada anggota Ashabul Kahfi ini rela mempertahankan ideologinya, melarikan diri bersembunyi di dalam gua hingga tertidur selama 309 tahun. Hal ini kemudian berjalan dengan sejarah yang cukup panjang sampai dengan putra Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ketika Nabiullah Ismail alaihissalam di usia muda. Ayahanda beliau Nabiullah Ibrahim dawuh kepada Nabiullah Ismail, Ya Ismail, ini arafil manami anni adbahuka fangdur matar. Ismail, aku mendapat perintah untuk menyembelih dirimu. Akan tetapi kita mendengar sendiri jawaban Nabiullah Ismail alaihissalam, If'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas shabirin. Wahai ayahku yang saya hormati dan saya cintai, laksanakan apa yang telah ayahanda perintahkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sembelihlah aku, satajiduni insyaallah minas shabirin. Aku rela ayah sembelih asalkan itu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah motivasi, inilah dedikasi, inilah sebuah ideologi yang kuat bagi seorang pemuda. Pengorbanan Nabiullah Ismail memunculkan generasi baru yang bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Di masa muda beliau, tatkala terjadi perbedaan pendapat siapa yang harus mengangkat Hajar Aswad, Rasulullah seorang pemuda waktu itu bisa mengambil sebuah keputusan yang sangat luar biasa. Mengambil sehelai kain, di atasnya ditaruh batu Hajar Aswad, dipanggillah semua ketua-ketua suku, sehingga mengangkat batu Hajar Aswad itu secara bersamaan. Luar biasa kreativitas dalam membangun demokrasi kebersamaan bagi bangsa dan suku-suku Arab waktu itu menjadi pelopor bangkitnya bangsa Arab pada waktu itu, sehingga Rasulullah dipercaya oleh hampir seluruh masyarakat Arab pada waktu itu. Selesai Rasulullah, muncullah generasi baru, Ali bin Abi Thalib, pemuda
yang memiliki kecerdasan intelektual, kemampuan bertarung yang luar biasa. Ali bin Abi Thalib, seorang pemuda dengan gagah berani maju ke medan laga, membawa pedang yang cukup besar, bertarung di medan perang, menang dalam keadaan gagah perkasa. Ali bin Abi Thalib, contoh seorang pemuda. Selesai daripada itu, muncul generasi hingga di tanah Jawa kita sendiri melihat sebuah sejarah bagaimana Raden Mas Said, seorang pemuda yang memiliki semangat untuk berubah, bertemu dengan Sunan Bonang, diajarkan ilmu kebatinan, diajarkan ilmu syariah, sehingga menjadi sosok ulama yang memberikan wacana agama bersatu dengan budaya Nusantara. Beliaulah Kanjeng Sunan Kalijogo, dengan pemahaman agama yang cukup kuat, dengan pendalaman karakter budaya bangsa yang kuat. Islam di Indonesia diterima di seluruh bangsa dan Nusantara ini tanpa harus meninggalkan karakter dan budaya bangsa Indonesia sebagai asli orang-orang tanah Jawa. Terlepas dari Sunan Kalijogo, muncul generasi baru, yaitu salah satu pemimpin di tanah Jawa, Senopati Engalogo Sayyidin Panopokromo Abdurrahman Khalifatullah ing Tanah Jawi. Nama beliau adalah Raden Mas Rangsang. Dengan gagah berani, sosok pemuda yang melawan kepada penjajah Belanda waktu itu, VOC dihabisi oleh beliau. Pertarungan peperangan yang cukup luar biasa dipimpin oleh Sultan Agung Anyokro Kusumo. Beliau sekali lagi seorang pemuda. Di generasi selanjutnya muncul lagi generasi yang sangat luar biasa, Pangeran Haryo Diponegoro, seorang pemuda di usia 80 tahun mengobarkan peperangan untuk melawan penindasan di atas nama bangsa dan negara Indonesia. Diponegoro sosok seorang pemuda yang telah membuat kewalahan penjajah Belanda. Penerusnya adalah Kiai Abdus Salam. Kiai Abdus Salam punya putra namanya Kiai Said. Kiai Said punya putra namanya Kiai Hasbullah, dan Kiai Hasbullah punya putra yang sangat luar biasa, Abdul Wahab Hasbullah. Di usia 26 tahun, Kiai Wahab Hasbullah punya pemikiran bangsa dan negara harus bangkit. Kiai Wahab Hasbullah mendirikan Nahdlatul Wathon. Pasca Nahdlatul Wathon, bahwa berpikir kalau hanya semua orang ini kita bangun belum cukup, maka yang harus kita bangkitkan adalah Syubhanul Wathon. Maka berdirilah organisasi Syubhanul Wathon di bawah tangan dingin Kiai Wahab Hasbullah. Syubhanul Wathon menjelma sebuah pergerakan yang berani di atas penindasan. Berdirilah Sabilillah, berdirilah Hizbullah. Di tangan Mbah Abdul Wahab Hasbullah berdirilah Ansor Nahdlatul Ulama, yang kemudian berubah menjadi gerakan pemuda Ansor. Sahabat-sahabat semua, inilah rentetan sejarah yang harus kita ketahui, bahwa pemuda harus bergerak, tidak boleh diam berpangku tangan, karena masa depan bangsa ada di tangan kalian, wahai para pemuda. Subhanul Yaum Rijalul Ghad. Masa depan bangsa dan negara kita itu ada di tangan kita, para pemuda. Para pemuda gerakan pemuda Ansor, ayo bangkit, terus bergerak, cari inspirasi, cari kreativitas untuk membangun bangsa dan negara Republik Indonesia sesuai dengan kaidah ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Salam semangat buat semua sahabat-sahabat yang ada di seluruh penjuru Indonesia, khususnya gerakan pemuda Ansor Kota Pekalongan. Tetap jalan, tetap maju demi agama Islam, li'ila'i kalimatillah. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.